Saya Andriko Okta Pratama atau Andriko Pratama. Saya seorang pembelajar, ya. Alhamdulillah saya juga diberikan Okta Pratama atau Andriko Pratama, dan saya juga dititipkan oleh sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bidang komunikasi, public speaking, MC dan juga hipnoterapi. Alhamdulillah salah satu guru saya juga adalah Pak Muhammad Ujairin, tempat saya banyak belajar ilmu bersama beliau. Baik, insya Allah saya juga memiliki lembaga training untuk komunikasi dan public speaking bernama Public Speaking College. Insya Allah memang untuk media belajar secara langsung bagaimana berkomunikasi secara efektif. Insya Allah mari kita akan sharing banyak di kesempatan kali ini, Pak Haji dan rekan-rekan semua. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya, Pak Haji. Boleh. Pak Riko tadi kan menyampaikan bahwa Pak Riko pernah belajar hipnoterapi juga, kemudian mempraktekkan hipnoterapi juga. Kemudian kok beralih ke public speaking ini? Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya, kenapa kok minatnya ke public speaking ya? Iya, sebenarnya Pak Haji, saya itu dari tahun 2005 sudah berkecimpung di dunia broadcaster ya, sebagai seorang penyiar radio ya di radio swasta di Kota Palembang, dan juga memang sudah terlibat di dunia panggung sebagai profesional MC dan sebagainya. Tapi saya melihat ada korelasi, ada keterikatan yang sangat baik antara dunia komunikasi dan dunia hipnoterapi dan NLP, karena semuanya berbasis pada communication skill, itu Pak Haji. Oke. Menurut Pak Riko nih, apa sih kesulitan terbesar bagi orang ketika belajar public speaking nih, Pak? Kesulitan terbesar. Baik, sebelum saya jawab pertanyaan Pak Haji, mungkin boleh saya yang balik bertanya sedikit Pak Haji kepada Pak Haji dan rekan-rekan Pak Haji, sebelum saya jawab pertanyaan tadi Pak Haji. Baik, teman-teman, untuk memulai sesi ini, saya mengajukan pertanyaan bahwa saya yakin dan percaya bahwa kita sudah belajar ngomong ya atau berkomunikasi sejak kita masih kecil hingga saat ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih perlu belajar ngomong atau belajar komunikasi? Boleh dijawab mungkin secara langsung atau mungkin di kolom komentar, kenapa kita perlu belajar ngomong yang efektif atau berkomunikasi yang efektif? Gimana kira-kira menurut Pak Haji? Ada memang satu ungkapan yang pernah saya baca di Larry King ya. Setiap manusia itu sudah dibekali kemampuan untuk berbunyi, untuk ngomong. Okay. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berbicara di depan publik. Jadi everyone can talk, but not everyone can speak. Betul nggak? Yes. Ya. Jawabannya keren Pak, tapi bukan pada bagian itu yang maksud saya Pak Haji. Ya, betul. Saya belum selesai jawab. Oke, lanjutkan lu Pak Haji. Nah, jadi kendalanya masing-masing orang, kenapa not everyone can speak itu ya biasanya nih. Faktor yang paling utama adalah mental. Yang kedua yang termasuk besar gangguannya itu yang seringkali misalnya saya adalah dalam penguasaan teknik berbicara, baik strukturnya maupun cara menyampaikannya itu Pak Rik. Oke. Ya, semua jawaban Pak Haji tadi akan saya rangkum menjadi satu kata Pak Haji. Kenapa kita perlu belajar komunikasi yang efektif? Oke, dari Mbak Tia, karena setiap manusia diharuskan berbicara, tapi tidak semua bisa berbicara sesuai dengan tujuan. Yes, intinya adalah kenapa kita perlu belajar bicara efektif? Silakan rekan-rekan yang lain jawabannya boleh menyusul. Karena communication is art. Karena komunikasi adalah seni. Ya. Karena seni itulah kita perlu mempersiapkan segala sesuatu ini dengan maksimal, dengan baik, dengan persiapan yang cukup, kemudian teknik yang diperlukan dan lain sebagainya. Makanya saya menyampaikan bahwa komunikasi yang efektif adalah communication is art. Itulah kenapa kita pentingnya belajar komunikasi. Ini sebagai contoh nih Pak Haji. Saya akan memberikan 2 contoh sederhana. Kalau anggaplah saya sebagai orang yang jual pena Pak Haji. Anggap saya jual pena, teman-teman yang lain. Kira-kira dengan 2 perumpamaan penjual pena ini, kira-kira kita lebih tertarik kepada penjual A atau si B. Sebagai contoh seperti ini. Penjual A akan melakukan seperti ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Riko, saya jualan pena. Bagi yang butuh pena silakan hubungi saya ya.
Oke. Kira-kira Pak Haji kalau ada orang menawarkan seperti itu menarik nggak Pak Haji? Biasa saja. Standar banget Pak Haji ya? Oke, biasa. Kalaupun, ya biasa aja ya. Kalaupun beli terpaksa karena faktor kasihan Pak Haji ya? Ya, bisa jadi karena faktor kasihan, bisa jadi pas kebetulan memang perlu pena. Lagi butuh ya. Apalagi dia pakai apa muka menghibah, tolong Pak, belum jual, belum laku dari pagi Pak, beli sih kok jadilah, kalau kata orang Palembang gitu ya. Oke, itu yang A. Nah, kalau yang kedua seperti ini Pak Haji. Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Salam kenal, saya Riku. Baik, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah menulis tunjuk tangan katakan saya? Oke. Yes, yang pertama. Yang kedua, siapa di sini yang ingin mengabadikan tulisannya sebagai bagian dari sejarah kehidupan manusia? Tunjuk tangan katakan saya. Yes, kalau Anda punya dua jawaban itu, Anda bertemu dengan orang yang tepat. Saya sebagai konsultan di bidang tulis-menulis, memiliki tools untuk memfasilitasi Anda agar bisa mengabadikan tulisan Anda sebagai bagian dari sejarah. Hubungi saya di nomor di bawah ini. Kira-kira kalau yang kedua, Pak Haji, kira-kira gimana Pak Haji? Perbedaannya Pak Haji? Cukup menarik sih. Cukup menarik. Cuma masih ini ya, apa namanya, tujuannya menjual konsultansinya atau penanya nih kalau begitu? Iya, endingnya tetap akan jual produk Pak Haji. Endingnya jual tapi produk. Dikemas, iya, tetap akan menjual produk, tapi kan ini adalah sebuah bahasa. Produk yang dijual sama, cuman strategi menjualnya yang dikemas dengan berbeda. Makanya saya pernah di salah satu guru saya mengatakan, terkadang konten yang sederhana itu akan jadi luar biasa ketika konteksnya, bungkusnya itu sangat indah, packagingnya yaitu sangat-sangat baik. Nah, inilah yang dinamakan bagian dari communication is art. Komunikasi adalah seni. Oke. Baik, itu sebagai pembuka. Selanjutnya teman-teman berkenaan dengan seni sebagai komunikasi atau seni komunikasi sebagai seni tadi, tentunya kita sebagai seorang komunikator, orang yang sedang biasa berkomunikasi di depan umum, perlu mempersiapkan beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan speech atau bicara kita di depan umum. Baik. Perlu mempersiapkan sesuatu dulu ya. Ya, bisa masuk ada itu, dia harus mempersiapkan sesuatu yang ada di dalam dirinya, betul begitu Pak Riko? Betul, betul Pak Haji. Secara mental pastinya dia harus siap terlebih dahulu ya. Karena ada beberapa, ternyata Pak Haji hasil salah satu lembaga survei di Amerika, People's Almanac Book ya, dia tahun 2018 merilis hasil survei di 3.000 respondennya, di mana mereka mencantumkan satu pertanyaan utama, apa sih hal yang paling Anda takutkan di muka bumi ini gitu ya. Ternyata dari 3.000 responden itu menjawab berbagai jawaban yang berbeda dan diambil di rating 8 jawaban utama Pak Haji. Oke. Dari jawaban 8 itu ada yang menjawab mereka takut dengan air, takut dengan ketinggian, takut dengan masalah keuangan alias buntu sepanjangan gitu ya, takut dengan hewan kecil dan sebagainya gitu kan. Nah, yang paling utama ternyata mereka takut dengan berbicara di depan umum, Pak Haji. Itu bisa sampai angka 25% dari total responden yang Oke. Oke, itu Pak Haji. Jadi ternyata penting banget kita perlu belajar komunikasi yang efektif karena kita selalu berkomunikasi setiap saat. Nah, kemudian balik lagi ke tentang teknik olah vokal ini, Pak Haji. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita perform, ya. Yang pertama, Pak Haji, ada beberapa persiapan antara lain sebelum perform, sebelum tampil, ya, kita lakukan beberapa gerakan ini dan insya Allah ini akan sangat efektif untuk membantu memudahkan kita dalam penampilan kita sebelum tampil. Apa itu? Yang pertama, lakukan gerakan, saya bilangnya muka singa, Pak Haji. Oke, muka singa. Muka singa seperti ini. Ya, singa itu kan suka mengaum, ya, mengaum, ya. Oke. Mengaum ini karena apa? Ternyata hasil risetnya singa ini adalah binatang yang artikulasinya paling baik dan paling jelas. Wajar dia dijuluki sebagai raja hutan. Boleh kita semua praktek buka mulutnya yang lebar ya dengan muka singa ini sebagai bentuk bahagian dari persiapan kita untuk teknik vokal ini. 1, 2, 3.
Aum. Boleh buka mulutnya? Aum. Buka, aum. Biarkan rahang kita terbiasa dengan muka singa ini. 1, 2, 3. Aum. Baik. Kemudian juga ini bisa ditambahkan. Gimana Pak Haji? Saya tertarik ini tentang muka singa ini. Dari mana Pak Riko dapat teknik ini? Ini beberapa guru public speaking dan komunikasi saya mengajarkan demikian, dan juga memang ada risetnya Pak Haji. Ternyata dari Enggak, maksud saya benefit dari melatih teknik muka singa ini gunanya buat apa sih? Oke, gunanya agar rahang kita Pak Haji, area di sekitar wajah terutama mulut ini tidak kaku dan tidak keluh ketika akan ngomong. Apalagi kalau ngomongnya dengan durasi yang cukup lama, Pak Haji. Jadi menurut pendapat ahli yang mengemukakan tentang teknik muka singa ini tentu ada hubungan ya pasti antara kekakuan rahang dengan kualitas vokal gitu, Pak Riko. Iya, karena biasanya nanti gini Pak Haji, ketika rahangnya agak kaku, ini akan juga berimbas kepada lidah yang agak keluh, ujung-ujungnya terjadi namanya slip of tongue Pak Haji, alias keseleo lidah Pak Haji. Mungkin pernah kalau ngomong tiba-tiba ngomongnya belibet gitu Pak Haji? Iya. Oke, masuk akal. Iya. Nah, salah satunya pertama teknik melatihnya dengan muka singa itu tadi ya. Ya, muka singa terlebih dahulu, aum, dibuka, aum. Kemudian langsung diselaraskan dengan artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah pelafalan atau penyebutan huruf-huruf vokal, A, I, U, E, O. Nah, ini contohnya seperti ini Pak Haji, biar gampang ikuti saya seperti ini. Mami, mu, memo. Mami, mu, memo. Baik, Bu. Oke, semuanya silakan. Mami, mu, memo. Dibuka mulutnya ya. Ini muka singa yang insya Allah membuat rahang kita sekaligus olahraga rahang ya. Biar dia lebih elastis, dia lebih fleksibel ketika ngomong, gitu Pak Haji. Oh begitu. Jadi yang pertama nih, jadi yang saya pelajari yang pertama dari forum ini berarti rahangnya itu harus lemes dulu ya Pak Riko ya? Iya, relax ya. Relax, kemudian agar dapat membentuk artikulasi yang enak, begitu maksudnya mungkin Pak Riko? Betul sekali Pak Haji. Oke. Karena biasanya rahang kaitannya dengan artikulasi. Teman-teman boleh dong yang lain yang sudah mempraktekkan, yang jurus pertama yang diajari Pak Riko tadi, ya. Mungkin ada yang bisa ngasih pendapat nih, gimana rasanya begitu sudah, wow, aduh Pak Riko, saya kok serasa kayak harimau nih, atau mungkin ada, boleh ngasih ini dulu, ngasih, ya Pak Riko kita kasih kesempatan mungkin ada yang kepengen bertanya dulu di trik yang pertama ini, atau mungkin ada yang ngasih pendapat nih, apa rasanya? Mungkin apa keluhannya setelah mempraktekkan ya? Setelah mempraktekkan ini apa rasanya? Silakan. Ya, sebelum kita lanjut ya. Siap, Pak Haji. Langsung mengikuti aku. Lalu aku membawa tikus. Dari Pak Indra ini. Tikus terpesona mendengar suara sulit itu. Aku hampir tidak bentar ya. Kita cut dulu Antriko karena ini ada suara bocor. Dulu. Desa Cembolong itu bukan kisah desamu, tapi kami mendengar kisah ini dari buku sekolah, bukan dari desamu. Oh iya, kisahku menjadi. Silakan mungkin bisa lewat komennya aja di chatnya, boleh silakan teman-teman. Ini dari Pak Indra, masih kaku karena sebelumnya belum pernah. Iya, betul sekali Pak Indra. Hanya mulai saat ini kita coba dilatih Pak ya. Sering-sering muka singa, Pak. Mami, mu, memo, gitu ya. Cik. Ya, silakan, Pak. Cik. Satu, cik. Ya, dengan... Ya. Silakan, Pak. Cik. Satu. Sudah, Pak. Sudah masuk suaranya, Pak. Masuk, terima kasih. Pak Riko, saya cuma hanya ingin sharing saja sedikit, Pak. Betul sekali.
apa yang disampaikan Pak Andriko, jadi secara teoritis memang dan praktek, jadi kita belajar banyak cara itu mungkin Pak Andriko ya. Ya, itu Kalau baru satu cara, Pak Haji. ya, kalau saya dulu 98 nggak belajar pakai aum Pak, nggak pakai pasang muka singa. Gitu. Waktu 98, karena itu kan dadakan gitu. Jadi Siap, pada waktu saat kita orasi itu, saya hanya dulu pernah mendapat pelatihan dakwah untuk di depan umum itu, kita makan permen karet Pak. Jadi untuk lebih mempermudah terbukanya rongga ini. Satu. Rahang ya? Ya, rahang kita. Itu kita senamnya pakai senam dan itu bagus sekali Pak. Kalau kita menggunakan makan permen karet gitu ya. Kalau memang mau muka masa di depan forum, ya terkadang itu tadi Pak, salah satu kendala kita pada saat berbicara. Kadang didadakan seprofesional apapun orangnya, apabila dia disuruh mendadak itu saya rasa persiapannya terkadang tidak siap. Apalagi seperti kita, saya pribadi yang belum begitu profesional untuk menjadi terkadang ya nggak usah jauh-jauh di kegiatan RT. Nah ini kalau kita tuh gilo Bapak itu, ini istilah orang Palembang Pak Andriko. Siap pakai muka singa tadi gitu ya. Nah mungkin itu Pak Andriko untuk saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Holil atas responnya. Jadi kalau untuk prakteknya tadi kan itu masalah teknis Pak ya, boleh dengan muka singa tadi atau dengan praktek yang Pak Holil pernah dapati. Soalnya kalau pakai permen karet nunggu kita berbuka puasa kayaknya Pak ya. Kalau sekarang masih puasa ya. Iya, berarti teknik itu bisa apa saja Pak Riko ya, sesuai dengan bisa. itu ya. Iya. Terus kalau pertanyaannya nggak enak kalau di depan umum ngeliatin muka singa, ya tentunya kita akan melakukan yang kegiatan tersebut sebelum kita naik panggung. Minimal sudah mengelastiskan dan merilekskan sekitar rahang kita. Terima kasih Pak Holil komennya ya, responnya. Terima kasih banget. Ilmu pertama yang kita dapat dari Pak Andriko, lemaskan rahangnya agar artikulasi dapat terbentuk dengan sempurna. Yes, betul. Oke, Pak Riko. Mungkin tips yang lain nih. Bisa kita beranjak ke materi selanjutnya. Baik. Terima kasih, Pak Haji. Tips yang kedua, ini setelah saya sampaikan muka singa tadi, yang paling sering terjadi juga dalam komunikasi adalah lazimnya terjadi yang namanya slip of tongue, ya. Slip of tongue itu. Iya, keseleo lidah, Pak Haji. Keseleo lidah. Atau kalau ngomongnya belibet, tiba-tiba ngomong, iya, apa istilahnya ya? Lidahnya apa ya? Tiba-tiba keseleo lah gitu ya. Ngomongnya apalagi dengan speed bicara yang agak cepat, itu lazimnya sebagian besar orang mengalami yang namanya slip of tongue. Nah, gimana caranya untuk mensiasati agar tidak terjadi, meminimalisir potensi terjadinya slip of tongue? Setelah tadi kita lakukan gerakan muka singa, ya, yang kita lakukan berikutnya adalah gerakan ini senam lidah, Pak Haji dan teman-teman semua. Silakan lipat lidahnya dan letakkan di langit-langit mulutnya. 1, 2, 3. Yes. Yang kedua, untuk slip of tongue ini terhindar, letakkan kebalikannya, Pak Haji. Sekarang di bawah lidahnya di bawah mulut. Ditekuk ke bawah. Ditekuk ke bawah. Oke. Kembali ke atas. Kemudian balik lagi ke bawah, ditekuk ke bawah. Yes, itu yang kedua. Yang ketiga, ke kanan dan ke kiri, Pak Haji dan teman-teman semua. Ke kanan dan ke kiri. Yes. 3 gerakan, dan gerakan yang terakhir untuk menghindari slip of tongue adalah gerakan lidah menyapu bibir. Seperti ini, Pak Haji. Boleh praktek, teman-teman? Gerakan lidah menyapu bibir. 1, 2, 3. Ntar kejilat sesuatu gimana ya? Insya Allah kan digunakan bibir dan lidah sendiri, Pak Haji. Oke. Jadi buat apa nih? Ini untuk menghindari slip of tongue dengan 4 teknik tadi, ya, senam lidah, ya, lidah lipat ke atas, lidah lipat ke bawah, lidah diarahkan ke kanan dan ke kiri dinding
dinding pipi gitu ya, di dalam pipi. Yang terakhir lidah menyapu bibir. Oke. Teman-teman, ini bisa sambil ini ya, pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil di chat aja. Nanti saya yang bacakan pertanyaannya. Saya rasa tidak terlalu sulit ya Pak Riko ya untuk teknik melipat-lipat lidah dan menyapu lidah. Siap, Iya. Okay. Dan insya Allah ini sangat-sangat efektif Pak Haji untuk menghindari slip of tongue tadi Pak Haji. Oke. Dan ini bisa dilakukan secara berurutan. Iya, memang seringkali misalnya kalau kita nonton di televisi atau nonton di YouTube ya, pembawa acara itu seringkali salah ngomong ya. Salah ngomong misalnya pengen ngomong apa menjadi apa atau lidahnya jadi kayak kusut gitu ngomongnya, mungkin kayak gitu ya Pak Riko ya. Iya, betul. Oke. Jadi mungkin salah satu persiapan atau prepare-nya dengan senam lidahnya mungkin belum terlalu efektif Pak Haji. Misal pengen ngomong berpartisipasi menjadi berpartisi sapi deh. Ya, salah satu itu juga. Ada kemarin kalau nggak salah ada menyengsarakan gitu kan. Kalau nggak salah gitu ya. Pak Riko, ini ada pertanyaan dulu Pak Riko ya, maaf. Ini dari Suherman, berapa lama durasi melipat lidahnya ini? Oke. Baik, untuk gerakan melipat lidah lakukan satu gerakan itu 3-5 detik saja, tidak perlu lama-lama. Hitungan 1, 2, 3, pindah ke bawah, terus ke kanan dan ke kiri. 3-5 detik saja Pak, untuk satu putaran gitu loh. Jadi nggak perlu lama ya, hanya sekitar 3-5 detik saja ya? Ya, tapi dilakukan dengan frekuensi sekitar 3-4 kali Pak Haji. 3-4 kali putaran gitu loh. 3-4 kali putaran. Tadinya saya pikir itu seharian sampai buka puasa. Ternyata enggak ya. Apalagi yang lidah menyapu bibir Pak Haji. Lebih repot lagi itu kalau seharian. Iya, begitu ada lalat datang bisa batal puasa. Jadi kayak ini cicak ya kita ya. Iya. Baik. Wah, keren nih materinya ya. Sederhana tetapi ini keren. Ini enggak. Saya malah baru tahu nih lidah tuh harus dilatih. Iya, betul Pak Haji. Oke. Kira-kira teman-teman responnya gimana setelah mempraktekkan muka singa dan terutama tadi untuk teknik menghindari slip of tongue? Boleh silakan pendapat atau komennya Pak Haji. Silakan teman-teman, ya boleh lewat chat, bisa juga bicara langsung. Bagaimana sih mungkin ada trik lain dalam menyiasati lidah yang belibet seperti ini? Yes. Ini ada pertanyaan dari Pak Umari Adam, tetapi nanti untuk pertanyaan ini mungkin masih belum konteks materi yang sedang Pak Riko sampaikan ya. Iya, siap. Nah, saya lompat dulu ke Pak Indra Pagaralam. Muka dan lidah sedikit rileks ini. Nah, ini gimana? Yes. Ya, alhamdulillah kalau sudah dipraktekkan dan ada rasa perubahannya, maka kita sudah jauh lebih siap untuk memulai speech kita. Alhamdulillah. Kalau Pak Haji sendiri gimana rasanya Pak Haji setelah mempraktekkan sederhana tadi? Ya, lidah itu kayak begini ya, seperti otot yang sudah selesai melaksanakan pemanasan. Oke, siap. Saya di kelas offline Pak Haji yang paling disukai oleh peserta itu gerakan lidah menyapu bibir Pak Haji. Apalagi kalau dikasih es krim dulu. Oh, iya di bibir utama enak banget gitu ya. Betul. Baik. Oke, mungkin Pak Riko bisa dilanjut dulu Pak. Nanti untuk pertanyaan kita skip dulu. Oke, untuk pertanyaan di skip dulu, dilanjutkan tadi setelah 2 teknik ya untuk muka singa dan mensiasati slip of tongue. Berikutnya teman-teman, kita sebagai seorang pembicara, apalagi nanti ketika berbicaranya dengan durasi yang cukup lama, perlu strategi mensiasati pernafasan, Pak Haji. Pernafasan, oke. Iya, karena pernafasan ini menjadi hal yang amat sangat penting agar membuat komunikasi kita efektif. Sangat bahaya banget kalau ternyata pernapasan kita bermasalah. Tiba-tiba ngomong berhenti karena kehabisan napas gitu ya. Apalagi dengan speech bicara yang cepat gitu Pak Haji. Oke. Jadi antara tempo bicara dengan napas itu harus selaras gitu ya Pak Riko? Iya, betul sekali Pak Haji. Nah, setidaknya dalam dunia komunikasi dikenal ada 3, atau di teknik vokal Pak Haji, ada 3 jenis pernafasan Pak Haji. Oke. Ya, yang pertama pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut, yang ketiga pernafasan diafragma. Dan insya Allah ini sudah sering sekali kita dengar gitu ya. Tapi bagaimana caranya membedakan antara pernafasan dada, perut, dan diafragma? Dan yang paling efektif mana sih yang bisa kita gunakan dalam berkomunikasi atau teknik olah vokal ini?
Nah, kalau yang pertama pernapasan dada, ini pernapasan yang yang kita lazim lakukan seharian kita ya, dengan cara ketika menarik nafas dari hidung dan agak sedikit bahunya diangkat dan dadanya juga diangkat. Seperti ini. Ya. Dan lazimnya kalau kita menggunakan pernapasan dada, nafas yang keluar itu pendek-pendek, Pak Haji. Pendek-pendek. Sehingga durasi speech bicara kita juga sangat terbatas ketika menggunakan pernapasan dada. Boleh kita praktik pernapasan dada bersama teman-teman. Jadi yang bergerak hanya daerah dada sampai di bahu, ya. Coba 1, 2, 3. Dan ketika ini kita tarik nafas kita, maka yang masuk juga tidak terlalu banyak karena yang terisi di ruang rongga udara di sekitar dada saja gitu Pak Haji. Ini pernafasan yang pertama, pernafasan dada. Kemudian yang kedua adalah pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini di mana ketika kita menarik nafas, kemudian kita menempatkan udara yang masuk itu di area perut, Pak Haji. Dan ketika menarik nafas dan meletakkannya di pernafasan perut ini, hanya perutnya yang bergerak, Pak Haji. Dadanya, bahunya mantap, nggak bergerak. Perutnya yang bergerak, seperti ini. Dan dirasa ketika ditarik nafas tuh perutnya mulai keras, Pak Haji. Coba teman-teman kita praktek, kalau memang ternyata ketika digerakkan area perutnya dengan gerakan maju mundur dan mulai terasa keras, berarti udara yang kita hirup, oksigen yang masuk itu masuk di daerah perut. Mari kita boleh praktek bersama. 1, 2, 3. Dan biasanya kalau pakai pernafasan perut, nafasnya agak jauh lebih panjang. Dan kalau para penyanyi biasanya menggunakan pernafasan perut itu untuk nada-nada rendah, Pak Haji. Gitu loh. Gitu. Berarti nada itu pernafasan perut. Iya. Ada perbedaan Pak Haji ketika dengan pernapasan dada dengan pernapasan perut dari teman-teman atau dari Pak Haji sendiri sebelum saya lanjutkan ke pernapasan diafragma? Yang pasti kalau pernapasan perut itu lebih dalam ya. Iya, betul Pak Haji. Pernafasan perut itu lebih dalam dan cukup sering dipakai oleh para pembicara. Meskipun sebaiknya kalau kita menggunakan tempo yang cukup lama atau durasi bicara yang lama, pernafasan perut juga bukan pilihan yang baik untuk kita gunakan. Tapi kalau kita ngomongnya untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya dalam atau dengan suara tone yang rendah, ini pernafasan perut ini sangat efektif untuk kita gunakan, Pak Haji. Oke. Biasanya para hipnoterapis kan suaranya kan trans voice gitu, Pak Haji ya. Itu lazimnya pakai pernapasan di area perut, Pak Haji. Iya. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, teman-teman, adalah pernapasan diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah jaringan otot yang ada di antara rongga dada dan rongga perut. Ya, jadi daerahnya sekitar sini, Pak Haji. Ya. Sini, ya, di bawah rongga dada, di atas rongga perut. Ini karena jaringan otot, maka ketika kita bernafas dengan diafragma, yang keras itu di daerah tengah. Kalau kata orang umum tuh ulu hati, Pak Haji. Ulu hati. Nah, di ulu hati. Ya, ulu hati ya, di ulu hati. Nah, jadi ketika kita menarik nafas, dadanya tetap, perutnya nggak keras, yang keras adalah area di sekitar diafragma. Contohnya seperti ini. Dan biasanya areanya sampai di samping kanan kiri perut kita, Pak Haji. Itu cuma termasuk juga daerah jaringan otot diafragma, Pak Haji. Oke, berarti daerah mulai dari ulu hati sampai jaringan samping. Iya, kanan kiri. Biasanya praktek nafas yang sederhana untuk para pemula, gerakannya seperti ini, Pak Haji. Tangannya diletakkan di samping, bernafas, dan ketika nanti terasa di daerah pinggang kanan kirinya sampai di tengah ini keras, maka kita sudah mulai belajar pernafasan diafragma. Ini bagaimana supaya ini ya, cara melatihnya itu sebaiknya seperti apa? Apakah setiap hari atau sehari itu harus berapa kali dan durasinya berapa lama nih Pak Riko? Oke. Yang mana dulu nih Pak? Untuk pernapasan perut atau pernapasan diafragma? Misalnya kita ingin melatih salah satu pernapasan ya, misalnya pernapasan diafragma. Kalau napas dada kan udah sehari-hari nih. Iya, sehari-hari, betul. Kan yang sering kali orang gagal itu kan diafragma nih. Diafragma. Nah,
Itu gimana Oke. cara melatihnya supaya bisa konsisten dan supaya terbiasa dengan nafas ini? Baik, untuk para pemula Pak Haji tidak perlu lama-lama untuk pernapasan diafragma ini Pak Haji. Cukup lakukan 3-5 menit saja dalam sehari, ya. Boleh kalau pagi dan sore hari. Kalau saya sih biasanya ketika bangun tidur dan ketika mandi sore saya akan melakukan latihan pernapasan diafragma Pak Haji. Caranya sederhana, kalau yang mudahnya sih saya seperti ini Pak Haji. Agak menunduk, ya, kemudian agak mulai bernafas dari hidung dan diletakkan di sambil membayangkan ini menggunakan visualisasi seolah-olah udara yang masuk itu sudah diarah di area ulu hati atau di area diafragma seperti ini. Kalau terasa keras di daerah perut samping sampai di sini, maka nafas yang kita gunakan adalah nafas diafragma. Oh, berarti harus sambil nunduk begitu ya? Untuk para pemula seperti itu Pak Haji, sebaiknya. Ya, tapi kalau sudah, ya untuk para pemula ya, gitu. Atau yang kedua, sederhananya juga bisa latihannya kayak gini Pak Haji. Mohon maaf ini bukan endorse produk, bukan. Saya punya parfum. Yang paling gampang untuk mengetahui kita menggunakan nafas diafragma atau enggak, kalau sekiranya mencium bau parfum Pak Haji. Sebagai contoh seperti ini Pak Haji. Dan ketika dihisap, itu biasanya yang terasa keras itu di area sekitar diafragma Pak Haji. Keras sampai di samping. Nah, itu bagian dari nafas diafragma Pak Haji. Itu teknik-teknik sederhana untuk para pemula Pak Haji. Iya, berarti bisa dengan cara menundukkan sedikit badannya dan menarik nafas lewat hidung. Yang kedua bisa seperti kita mencium menghirup parfum. Iya, menghirup parfum ya gitu. Wah, keren nih kalau buat dicatat nih. Iya. Silakan mungkin dari teman-teman sambil dipraktekkan gimana rasanya, apa perbedaannya ketika bernafas dengan dada yang lazim kita lakukan setiap hari. Kemudian pernafasan perut ya. Ini berarti kalau kita ibaratkan ini berjenjang naik level ya, dari pernafasan dada yang standar sehari-hari kemudian meningkat ke pernafasan perut yang kita bisa gunakan untuk komunikasi kita, apalagi bisa sampai ke level berikutnya pernafasan diafragma. Kalau pernafasan diafragma ini mayoritas semua penyanyi profesional dan para pembicara publik itu pakai pernafasan diafragma Pak Haji. Sehingga mereka dengan durasi sepanjang apapun mereka punya nafas yang panjang dan siap untuk aksi-aksi mereka gitu Pak. Wah. Ini keren sekali Pak Riko. Tidak terasa waktu sudah 40 menit dan kita sudah belajar 3 trik ya. 3 trik dalam melatih olah vokal. Yang pertama merelaksasikan rahang. Ya, kalau Pak Riko tadi dengan muka harimau atau muka singa Pak Haji. Terus ada tadi dari Pak Holil tadi menyarankan pakai permen karet, tapi mungkin kalau lagi puasa nggak bisa dulu. Tapi kalau di saat lagi puasa mungkin itu bisa juga ya Pak Riko ya. Ya betul. Trik kedua itu dengan merelaksasikan lidah atau memanaskan lidah dengan dilipat atas, lipat ke bawah, ke samping kiri, samping kanan, dan ini yang terakhir yang ketiga ini. Ya, sebelum kita lanjut ke materi yang lain adalah tentang melatih nafas dada, perut, dan diafragma yang harus kita kenali. Dan melatih nafas diafragma yang menjadi fokusnya. Teman-teman, dari materi yang disampaikan oleh Pak Riko tadi, silakan ditanyakan kalau masih ada yang belum jelas. Ya, kita nggak lompat-lompat ya. Nanti untuk pertanyaan yang di luar konteks 3 bahasan ini tadi tetap akan saya sampaikan, tetapi setelah ini ya, kita biar lebih enak bahasnya. Setuju ya? Skip sebentar ya, skip dulu ya. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan ataupun komennya. Boleh bicara langsung. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Pak Pohan. Ya, apakah ada beda vokal yang kita kalau seandainya pernapasan dada atau pernapasan perut, atau hanya dia itu masalah ketahanan suara aja dengan panjang gitu Pak? Wah, pertanyaan bagus nih Pak Riko. Bagus ya. Apakah ada beda kualitas vokalnya atau hanya berefek pada ketahanan saja? Silakan Pak Riko. Oke, terima kasih Pak Haji. Pak Pohan pertanyaannya keren banget. Apakah ada bedanya? Jelas Pak. Kalau kita menggunakan pernafasan diafragma yang alhamdulillah sejauh ini saya selalu menggunakan pernapasan diafragma, itu
kalau kita praktekkan dengan benar, Pak, suara kita tuh kayak apa ya? Lebih bulat, ya, lebih menggema, lebih wise kalau kata orang ya, timbang kita menggunakan pernapasan dada dan perut. Nah, makanya mungkin boleh dipraktekkan. Saya kasih tips yang kedua tadi kan sambil menunduk Pak Haji ya. Kemudian yang kedua caranya setelah ditarik nafas, kemudian dihembuskan dengan melafazkan huruf A sampai nafasnya habis Pak Haji ya. Oke, boleh praktek sama-sama teman-teman. Tangannya di samping, ya. Tarik nafasnya dari hidung dan letakkan atau sampai bayangkan di ulu hati atau daerah diafragma. Kemudian nanti ketika dihembuskan sambil melafazkan A sampai nafasnya habis. Boleh ya? Mari kita praktek. Yuk. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas. Buang. Coba mungkin diulang beberapa kali atau mungkin dari Pak Pohan coba boleh dipraktikkan Pak Pohan coba rasakan Pak apa bedanya Pak Pohan kalau ngomong dengan dada. Oke, gimana Pak? Apa bedanya dengan kalau pakai dada? Biasanya cepat putus satu, kemudian agak rada cempreng ya kalau pakai pernapasan dada. Tapi kalau diafragma, gimana Pak? Kalau yang saya rasakan begini ya, saya ini kan mungkin karena kebiasaan napas dada ya. Siap Pak Haji. Memang kalau napas dada itu kalau yang saya rasakan tuh suara cepat habis. Itu yang pertama. Yang kedua itu suara itu kayak tercekat di tenggorokan. Berarti itu mungkin pengaruhnya Pak Riko ya? Betul sekali Pak Haji. Karena udara kita terbatas hanya di daerah rongga dada. Sementara kalau sudah turun ke perut dan naik ke diafragma, maka jumlah udara atau oksigen yang masuk itu akan jauh lebih maksimal sehingga napas kita jauh lebih panjang dan kualitas vokal yang keluar juga jauh lebih bulat gitu loh Pak Haji. Terus kemudian ada pertanyaan nih Pak Riko dari Pak Abdullah. Siap. Mungkin beliau baru bergabung nih. Pertanyaannya adalah mau nanya bagaimana cara pernapasan diafragma. Baru kita jelasin ya. Gimana Pak Riko? Mau diulang? Boleh. Kalau diizinkan saya ulangi Pak Haji ya. Boleh. Baik. Terima kasih Pak Abdullah. Ini sedikit mengulang untuk para pemula ya. Untuk yang mau latihan diafragma, saya ulangi, diafragma adalah jaringan otot yang berada di antara rongga dada dan di bawah rongga dada dan di atas rongga perut. Persisnya di sekitar sini sampai ke samping pinggang kanan kiri ya. Dan kalau kita menggunakan pernafasan diafragma, yang bagian keras itu adalah daerah diafragmanya. Jadi sambil nanti menarik nafas dipegang ininya, daerah diafragmanya. Kalau dia keras berarti udaranya sudah masuk di daerah jaringan otot diafragma seperti itu. Itu teorinya. Kemudian cara prakteknya untuk para pemula seperti yang saya sampaikan tadi, boleh agak menunduk seperti ini, kemudian tarik nafas dari hidung dan rasakan sambil bayangkan bahwa udara yang dihirup itu sudah masuk di daerah di rongga diafragma atau di jaringan otot diafragma. 1, 2, 3. Sambil dirasakan. Nah, seperti ini keras Pak Haji. Perutnya tetap enteng, dadanya tetap enteng. Ya. Kalau sudah, boleh nanti untuk menghembuskannya dengan lafaz A tadi. Iya. Keras lebih enak ya. Itu cara sederhana. Ya. Itu cara sederhana. Iya, silakan. Gimana Pak Abdullah? Pak Santo mungkin ada yang mau ditanyakan nih. Selamat bergabung Pak Santo. Oh, Masya Allah Pak Santo, apa kabar? Ini lagi siap-siap dulu nih. Bentar. Oke, sih. Iya. Posisi yang pas, biar enak. Iya. Oke, selamat mengikuti ya Pak Santo ya. Kita sudah sampai pernapasan diafragma. Nanti kita ulas sekali lagi ya. Silakan Pak Riko, kita lanjut. Baik. Tadi teman-teman untuk beberapa trik olah vokal yang kita perlu maksimalkan sebelum kita perform ya. Yang tadi sudah pertama tadi muka singa atau untuk relaksasi hang ya dengan dengan gerakan seperti auman kemudian diikuti dengan kata-kata mami mu memo gitu ya. A I U E O. Penting banget karena artikulasi ya. Yes.
Biasanya kalau A, I, U, E, O agak kaku, makanya saya sih biasanya saya tambahin dengan M. Jadi mamimu memo, mamimu memo. Seperti Karena olah artikulasi vokal nyanyi juga sama ya, seperti ini ya Pak Riko ya? betul sama Pak Haji, sama banget. Olah vokal untuk bermusik ataupun dengan berbicara di atas podium atau panggung gitu Pak Haji. Iya. Nah, kemudian yang kedua tadi ya adalah bagaimana merelaksasikan lidah ya. Karena kan dua organ ini sangat bersinggungan langsung dengan dunia komunikasi. Gimana caranya merelaksasikan lidah? Yaitu dengan melipat lidah ke atas, lidah ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan lidah menyapu bibir. Dan lakukan gerakan ini dengan durasi 3-5 detik setiap gerakannya dengan frekuensi 3-4 kali pengulangan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi juga kita sudah memahami dan mengenal serta mempraktekkan bagaimana membedakan antara pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan dulu Pak Haji? Atau Sambil menunggu yang lain, Pak Riko, saya ada satu pertanyaan nih. Tadi Pak Riko bilang bahwa kalau pernapasan perut itu juga tidak begitu baik ya dalam olah vokal, baik nyanyi maupun pada pembicara publik. Alasannya kenapa Pak Riko? Kalau untuk kualitas lama berbicara, pernapasan perut juga tidak terlalu lama Pak, agak sedikit lama daripada pernapasan dada. Dan yang kedua, kualitas vokal yang dihasilkan dengan pernapasan perut lazimnya itu tone suaranya cenderung berat gitu Pak. Karena kan nggak mungkin kita nggak mungkin selama ngomong kita ngomongnya suaranya berat terus gitu kan. Iya, karena kan kita juga selain artikulasi menginginkan intonasi Pak Haji. Naik turunnya suara. Nah kalau kita pakai pernapasan perut, nanti agak ribet ketika harus naik turun suara dengan artikulasi dengan intonasi yang baik gitu Pak. Oh begitu. Tetapi kalau misalnya kayak orang yang keseringan napas dada nih, contoh kayak saya, kayak Tia begitu kan, kan suaranya cenderung cempreng gitu ya, cenderung tinggi cempreng gitu. Kadang-kadang perlu juga nih berarti pernapasan perut biar agak turun dikit. Ini gimana? Iya benar Pak Haji, nggak apa-apa. Kalau saya sih buat teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan pernapasan dada selama ini, ya kan memang kita dalam pernapasan standar kita sehari-hari, boleh pelan-pelan dirubah dulu ke pernapasan perut dengan cara tadi. Ketika menarik nafas, yang bergerak itu di bagian perut, Pak, maju mundur gitu ya. Dadanya mantap, maju mundur adalah perut gitu ya. Apalagi alhamdulillah kalau saya kan agak cukup berisi porsinya, jadi lebih enak kalau melihat gerakan perut maju mundur gitu ya, ketimbang yang langsing gitu ya. Sebagai contoh, yang bergerak adalah daerah perut saja. Dan insya Allah ini akan membuat pertama jumlah oksigen yang masuk lebih banyak. Kemudian kalau ngomong akan jauh lebih panjang, tapi tadi kualitas vokalnya agak lebih berat gitu Pak. Oke. Terus ada pertanyaan yang pertama, ini mungkin tanggapan ya dari Mbak Tia nih. Iya, karena nggak semua orang bisa bersuara bulat nih, Pak Riko. Iya, mungkin ini pengaruh dari pernapasan juga atau juga artikulasi dan keluasan rahang juga pengaruh? Iya, sebenarnya ini jadi satu kesatuan yang tidak terlepas ya. Kalau memang ada gini-gini. Iya, betul. Jadi gini Pak Haji, ada orang-orang yang memang dikasih gift oleh Allah Subhanahu wa taala memang tipologi bervokalnya itu bulat. Ya, memang sudah dari lahir suaranya bulat gitu ya. Ada juga orang yang memang vokalnya lazimnya seperti orang kebanyakan rada cempreng gitu ya, atau suaranya agak sedikit memakakkan telinga kalau ngomong gitu ya. Nah, bagi mereka yang tipe kedua ini, maka dengan beberapa latihan tadi, terutama juga dipadu-padakan dengan pernafasan yang dirubah dari pernafasan dada ke perut, apalagi diafragma, insya Allah kecemprengannya itu pelan-pelan akan terkikis dan berubah menjadi sebuah suara yang suara yang lebih bulat, suara yang beratnya juga ada, tapi dia dengan tempo yang lebih maksimal gitu Pak. Oke.
Yo, begitu. Teman-teman silakan kalau yang ingin bertanya secara langsung, ya, ada kesempatan. Sambil saya bacakan dari Pak Suherman. Auman singgah dan lipat lidah itu, apakah juga dilatih harian atau dilaksanakan dengan terjadwal? Atau hanya ketika akan tampil saja? Wah, Masya Allah. Siap. Terima kasih Pak Suherman. Kalau yang pasti bagi para pemula, akan sangat baik ketika membiasakan memberikan porsi waktu sendiri untuk melakukan gerakan-gerakan yang sudah saya share tadi gitu ya. Tapi bagi mereka yang profesional, setidak-tidaknya sebelum dia perform, dia akan melakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan tadi. Seperti itu, Baji. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi silakan diatur waktunya kapan. Pak Suherman mungkin udah terjawab ya. Kemudian dari Pak Indra nih, menanggapi alhamdulillah setelah praktek 3 jenis pernapasan, napas sedikit lega. Wah, luar biasa nih Pak Indra. Beliau mungkin sepertinya sudah punya pengalaman banyak dengan Pak public speaking juga nih Pak Riko. Betul Pak. Beliau sahabat saya, beliau juga pembicara dari Pagar Alam Pak. Wah, luar biasa. Ya, selamat bergabung Pak Indra. Silakan teman-teman yang lain. Sambil Pak Riko boleh langsung atau baik teman-teman, setelah beberapa gerakan tadi, ini juga untuk salah satu teknik membuat suara kita jadi jadi bulat dan berkarisma Pak. Caranya latihan dengan menggunakan pernapasan perut, yang lebih bagus adalah pernapasan diafragma tadi. Kemudian ketika dihembuskan seperti ban kempes Pak Haji. Seperti ban kempes. Sampai nafasnya habis. Oke, prakteknya seperti ini teman-teman. Kalian mau pakai diafragma, boleh kembali tangannya letakkan di kanan kirinya. Tarik nafasnya dari hidung dan sambil bayangkan nafasnya itu sudah berada di hati atau di daerah diafragma. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, kemudian baru kita lepaskan dengan berdesis seperti ban kempes. Sampai nafasnya habis. Kalau sering diulang-ulang, itu kualitas vokalnya jauh lebih menggema dan berharisma, Pak. Wah, itu rahasianya nih. Iya, Pak. Biar lebih bergema dan berharisma. Berarti nggak perlu pakai gimana? Iya, nggak perlu pakai echo lagi, Pak Haji. Jadi, lu nggak perlu gitu. Tinggal lakukan gerakan tadi, insya Allah bisa gitu. Akan membuat echo suara lebih bagus kali ya. Betul. Iya. Ada komen kayaknya tadi dari Pak Galaxy apa? Siapa ini? Pak Abdullah, bisa diulang Mas? Tadi keputus sinyalnya, mungkin karena. Pak Riko mungkin gini aja, untuk materi kan sudah 2 kali diulang, biar durasinya nggak kelamaan forum kita. Nanti bisa lihat di siaran ulangnya, ada di channel YouTube saya, Bang Aji Main ya. Nanti saya ketikkan saja nama channel YouTube-nya. Jadi materi yang disampaikan Pak Riko dari awal tadi bisa diulang kembali ya. Silakan Pak Riko. Baik. Terima kasih Pak Haji. Kita lanjutkan buat Pak Abdullah. Nanti silakan disimak lagi di channel YouTube-nya Pak Haji ya. Baik teman-teman, tadi sudah dengan teknik olah vokal yang juga di sini diselaraskan dengan artikulasi. Yang kedua intonasi Pak Haji. Bicara publik pasti sangat penting sekali memperhatikan intonasi atau naik turunnya nada bicara gitu. Karena nggak mungkin selama durasi tertentu dia berbicara, dia akan bicaranya monoton datar aja gitu Pak Haji. Betul Pak Haji? Betul Pak. Iya. Naik turunnya nada ini kalau saya sih sering mengibaratnya, mungkin pernah teman-teman kalau ke mall ya, atau ke bandara pernah dengar suara yang kayak gini nggak? Ting 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 ting. Attention please. Perhatian ya. Nah, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari latihan intonasi, dan saya sih biasanya sharingnya seperti ini Pak Haji. Ini contoh salam aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian assalam itu saya akan naikkan suara saya, warahmatullahnya turun, wabarakatuhnya naik. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kira-kira kalau dengar seperti itu gimana? Halo Pak Haji? Lagi mood? Ya. Terasa lebih tidak membosankan kali ya Pak Riko ya? Dibandingkan kalau Iya, ketimbang mohon maaf. Notasi. Betul. Kalau contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka nggak ada apa greget dari awal gitu. Tapi kalau kita mainkan intonasinya seperti tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang naik turun itu Pak Haji adalah suaranya, bukan kepalanya Pak Haji. Karena beberapa peserta pelatihan saya ketika latihan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik turun kepala. Ini repot kalau selama durasi setengah jam kita ngomong naik turun kayak gini, setelah selesai itu mungkin kepalanya sengklek kali ya gitu ya. Maka yang dipastikan adalah naik turun adalah suaranya. Biasanya sambil latihannya sambil dipegang kepalanya seperti ini, boleh teman-teman ikut gerakan saya. Ya, boleh tangan kanannya pegang bagian kepala atas, kemudian tangan kirinya menahan di dagu. Ya. Kemudian latihannya kalau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semua praktik? Dan gimana rasanya? 1, 2, 3. Sambil Pak Haji juga boleh praktik kalau mau praktik Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau nggak dipegangin seperti ini Pak Haji sebagai pemula, pasti ngomongnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Pak Haji? Ya bagus Pak Riko. Ini perlu saya belajar ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Saya sebelumnya akan saya share sedikit nih. Apa tuh Pak Haji? Bagaimana bermain apa namanya? Seperti yang kata Pak Riko tadi, kok bukan intonasi yang turun naik, tapi malah kepala yang turun naik. Mungkin contohnya kepalanya. Seperti ini. Ya. Contohnya mungkin seperti ini ya Pak Riko. Iya, boleh Pak Haji. Oke. Mungkin suaranya Pak Haji? Suaranya belum keluar. Yang bola mengenai si Pedro mah? Yakub. Itu yang punya kakak tua Jambul Kuning pemirsa. Kayak gitu aja. Ini kena boga namanya. Ini bahasa Sunda ya. Agak putus-putus Pak Haji. Ini contohnya. Oh jika kuda rengong mah, Turun naik kepala seperti ini maksud saya Pak Riko. Oh iya betul benar kayak burung kakak tua atau burung beo ya gini iya betul Pak Haji. Sementara kalau dalam teknik intonasi yang tepat yang naik turun itu adalah nada atau suara bukan kepala. Makanya latihannya untuk para pemula selalu disarankan untuk dulu kepala dan lehernya seperti ini. Boleh teman-teman sekali kita praktek? Dipegang kepalanya lagi, boleh? Sambil ngomong apa aja. Perkenalkan, nama saya Andriko. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hujairi. Boleh seperti itu dipraktekkan? Contohnya boleh? Oke, Pak Haji, tadi kan saya tone-nya, oke. Sambil nanti praktek ya. Tadi kan tone-nya Assalamualaikumnya naik ke atas, warahmatullahnya ke bawah, wabarakatuhnya ke atas lagi. Ini yang kedua kebalikannya Pak Haji. Assalamualaikumnya ke bawah, warahmatullahnya ke atas, wabarakatuhnya juga ke bawah. Seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga gimana rasanya Pak Haji ketika mendengarkan suara yang kedua? Ya, cukup enak Pak Riko. Iya. Dan saya sih selalu menggunakan kedua teknik tadi Pak Haji. Kalau yang pertama, saya biasa menggunakannya ketika opening Pak Haji. Karena kita ingin sedang menggrab tension dari para audiens ya. Mengambil perhatian dari audiens, maka kita menggunakan teknik intonasi yang pertama tadi, nadanya tinggi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang akan lebih cepat terpusat, terfokus perhatiannya kepada si pembicara. Dan biasanya saya tutup posisi saya dengan teknik yang kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih soft, lebih kalem,
untuk menutup sebuah komunikasi atau speech gitu Pak Haji. Saya coba dulu ya. Tapi kalau Silakan Pak Haji. Kalau gagal nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa Pak Haji, kan kita sama-sama belajar. Teman-teman yang lain juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum dapat? Belum Pak Haji. Oke. Mungkin nggak apa-apa sambil dipegang. Pasti karena tadi kepalanya masih agak naik. Iya, masih agak sedikit ngangguk-ngangguk gitu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama atau yang kedua ini Pak Ed? Yang kedua. Oke. Mungkin belum tepat Pak Haji, boleh saya ulangi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mantap Pak Haji. Sudah itu untuk closing kalau saya biasanya pakai. Nah, udah agak mendingan Pak Haji. Apa bedanya dengan yang pertama Pak Haji kira-kira Pak Haji, menurut Pak Haji dan teman-teman yang lain? Kalau yang pertama itu kalau menurut saya ya Pak Riko, ya mungkin kalau yang pertama itu lebih kepada mengajak semangat dulu, yang kedua tuh seolah-olah mengesankan suatu konklusi atau kesimpulan. Nah Pak Riko, mungkin memang kendala saya ini terbiasa dengan trans voice ya, bagaimana melakukan hipnotis kepada orang lain, sehingga suara seorang praktisi hipnosis itu kecenderungan datar, monoton, membuat orang ngantuk, dan kelamaan orang itu tidur. Gitu. Sering menidurkan orang, Pak. Sering menidurkan orang, dan ternyata ini menjadi kendala ketika harus berbicara di depan publik nih Pak Riko. Gimana nih mengubah pola ya? Iya, saya sih mungkin mengawalinya tadi Pak, dengan merubah juga pola pernafasannya tadi Pak. Karena lazimnya para pembicara publik kebanyakan, yang saya lihat, yang saya amati, masih sering menggunakan area pernafasan perut, Pak. Hingga kualitas vokal yang digunakan itu jadi lebih berat. Dan lebih berat ini sangat beririsan dengan suara trans voice yang memang lebih cenderung monoton, datar gitu ya. Ya, betul. Seperti itu. Sementara kalau kita sudah menggunakan pernafasan diafragma, itu suara kita akan jauh lebih resonansinya bagus gitu ya. Naik turunnya bagus, dan juga lebih prima, dan juga speech-nya jauh lebih panjang gitu. Seperti itu. Pak Riko, ini ada tanggapan dari Pak Indra lagi, intonasi yang menarik. Boleh. Yang pertama dan yang kedua, yang satu biasanya untuk presenter radio, sedangkan yang kedua untuk formal. Apakah betul begitu Pak Riko? Gimana yang pertama untuk yang pertama untuk presenter, sedangkan yang kedua untuk formal. Nah, untuk formal, oke. Sebenarnya, terima kasih Pak Indra pertanyaannya. Kedua-duanya mungkin semua Pak, mau itu yang formal, digunakan yang pertama juga nggak apa-apa. Cuman biasanya Pak, kalau untuk acara-acara kenegaraan atau acara resmi ya di TV, itu biasanya opening yang dipakai pasti yang sesi yang kedua dulu. Kalau yang pertama biasanya lebih cenderung acaranya benar acara untuk apa? Acara hiburan atau acara semi formal gitu Pak Haji. Boleh dipakai yang kedua. Jadi yang kedua, kalau untuk situasi formal bisa seperti itu ya Pak Riko ya. Iya betul Pak. Kemudian dari Tia Tirtasari. Mau nanya Pak? Mau nanya? Silakan Pak. Oh siap. Siapa ini Pak, saya masalah intonasi, saya tertarik ini dengan intonasi Pak. Maksud saya tadi pembukaan bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin bagus lah. Gitu. Bagaimana implementasinya pada saat isi Pak? Gitu. Bagaimana intonasi isi? Takutnya kita Assalamualaikum berwibawa, tapi isinya enggak kita pandai menempatkan intonasi, ini yang jadi masalah ini. Isinya datar lagi Pak Mohan ya? Iya. Yes. Baik, terima kasih Pak Mohan, pertanyaan bagus banget. Kalau saran saya untuk para pemula, coba latihan rajin kalau baca artikel atau baca buku itu per alinea, ya. Kan ketahui ya satu alinea gitu ya, berapa baris gitu ya. Coba mulai membacanya itu kata per kata itu dikasih intonasi. Jadi membacanya itu tidak datar aja gitu. Kalau mau baca buku atau baca artikel ya, itu coba dibaca kata per kata itu dikasih intonasi naik turun dan rasakan seperti apa perbedaannya. Begitupun kalau kita akan tampil Pak, kalau untuk para pemula sih nggak apa-apa kalau mau buat tulisan dulu supaya nyaman untuk sebagai bentuk repetisi atau pengulangan. Nah nanti kalau sudah semakin biasa Pak, itu akan lancar dengan sendirinya Pak. Ya Allah bisa karena biasa, apalagi dengan jam terbang yang terus ditingkatkan gitu Pak. Kalau misalnya latihan kita direkam,
Kira-kira bagus nggak Pak Riko? Kita rekam, kemudian setelah kita tonton rekaman kita sendiri, itu kira-kira membantu nggak ya? Oh, bener banget Pak. Itu bener banget, itu boleh direkam ya. Jadi setelah sambil membaca, sambil direkam, dilihat kira-kira tepatnya bagian kata ini apakah naik atau turun. Kalau sekiranya turun, kira-kira membuat makna atau arti dari kata tersebut yang menjadi satu kesatuan dan kalimat dan alinea itu jadi aneh nggak? Kalau ternyata aneh, berarti mungkin dirubah. Mungkin yang terjadi di nada rendah, naiknya jadi nada tinggi. Oke. Coba lihat. Tes. Satu. Mau tahu Bu? Bahaya ini. Oh iya.